apa saja yang sudah disiapkan oleh tim dari Roy Suryo sendiri untuk menghadapi persidangan perdana nanti, Pak? Seandainya memang ijazah itu terbukti ataupun tidak terbukti, apa implikasinya terhadap klien Bapak? Nah, menurut kami yang relevan untuk dibuktikan itu cuma soal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau itu, maka ancaman hukumannya tidak besar, di bawah 5 tahun semua, sehingga tidak ada lagi ketakutan untuk ditahan dan lain sebagainya. Karena fitnah itu 3 tahun, pencemaran nama baik 9 bulan. Nah, persoalannya adalah mereka menyelundupkan, penyidik ya, menyelundupkan pasal yang tidak relevan, yaitu pasal Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, yang sama sekali tidak didukung oleh fakta dan peristiwanya. Kalau nanti persidangan ternyata memutuskan berbeda dengan keyakinannya Mas Roy Suryo. Kalaupun berbeda, apa ijazahnya sudah jadi asli? Nggak akan. Ijazahnya tetap nggak asli. Ini persidangan untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik, bukan membuktikan ijazah. Jadi nanti ijazah itu harus ada forum yang lain. Dan ayo kita kuat-kuatan. Apa tujuan utama yang ingin dicapai Pak Jokowi melalui proses hukum ini, Pak? Apakah mencari keadilan, memulihkan nama baik, atau memberikan efek jerak? Jadi saya pikir Pak Jokowi sesederhana ingin mendapatkan keadilan. Pak Jokowi mengatakan saya menyayangkan, gitu ya, sangat menyayangkan, sehingga dengan demikian Pak Jokowi sebenarnya semata-mata hanya ingin mendapatkan keadilan. Berarti nanti di persidangan akan ada pembuktian apakah ijazah itu asli atau palsu? Pasti. Mas Roy. Semangat Mas Roy, tanpa tifat. Kami mempersamai kalian. Kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kini memasuki babak baru. Usai drama penangkapan yang berakhir tidak ditahan terhadap keduanya, justru muncul pertanyaan di ruang publik. Apakah ini murni kasus hukum yang sampai pada tahap akhir, atau ada hal lain yang perlu dicermati dari proses kasus ini? Gua bikin lo paham dalam 10 Minute. Apa alasan utama Bapak selaku kuasa hukum menilai bahwa sebenarnya tidak perlu ada penahanan dalam kasus yang melibatkan klien Bapak Roy Suryo? Ya, pertama saya koreksi dulu ya. Tepatnya bukan penangguhan penahanan, tapi tidak ditahan. Oh, tidak ditahan? Yang ada memang penahanan di Polda Metro. Kita harus lihat bahwa ada 3 kejadian, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Nah, kita menganggap 3-tiganya tidak sah. Makanya kita mau mengajukan pra-peradilan untuk tim Roy Suryo. Jadi pra-peradilan tersebut sekadar menguji apakah penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu sah menurut aturan hukum atau tidak. Apa benar ada jaminan dari pihak keluarga, Pak? Yang menjamin itu lawyer dan kemudian pihak keluarga. Kalau dari pihak keluarga Mas Roy itu istrinya ya, Ririn, dari Dr. Tifa anaknya. Apakah nantinya selain pembuktian adanya fitnah ataupun pencemaran nama baik, perlu juga dibuktikan kasus di awalnya, yaitu pembuktian bahwa ijazahnya asli atau palsu, itu masih diperlukan juga nggak sih, Pak? Ya, kalau kita kasus ini bermula dari laporan Pak Jokowi. Ya, laporan Pak Jokowi yang merasa dihina sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Dan itu laporan tanggal 30 April tahun 2025, berarti sudah lebih dari 1 tahun kan? Padahal ini kasus mudah. Kenapa dia menjadi lebih sulit? Karena ini banyak muatannya. Dan kecenderungan Jokowi sendiri yang berbelit-belit, belok-belok, tidak mau menunjukkan ijazahnya. Padahal kasus-kasus lain kan mudah sekali, tinggal tunjukkan ijazahnya, apa susahnya. Oke, karena itu kita dari awal mengatakan ya banyak sekali kelemahan-kelemahan dari kasus ini yang sebenarnya sebelum dilimpahkan ke pengadilan harusnya dievaluasi kembali. Apakah layak kasus ini diteruskan? Nah, sebenarnya kedua belah pihak itu akan mencapai win-win solution kalau seandainya kasus ini tidak diteruskan. Ini kan kasus ecek-ecek sebenarnya kan. Kasus yang sebenarnya ya biasa-biasa aja. Kalau Pak Jokowi menunjukkan kan udah selesai sesungguhnya. Tetapi karena dia
tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka di situ makin tercium bahwa ijazah asli itu memang tidak pernah ada. Nah, itulah yang menambah keyakinan Mas Roy misalnya 99,9% bahwa ini palsu. Yaitu. Tetapi di pihak Jokowi sendiri, apa benar dia berani untuk bersidang dan bersaksi datang ke pengadilan? Saya mengkhawatirkan Jokowi sudah berpikir gimana caranya tidak datang langsung ke pengadilan. Misalnya request bahwa sidangnya pakai Zoom aja. Ya kalau kami menolak nanti kalau pakai Zoom. Iya, harus datang karena dia yang memulai. Kan yang memulai kan dia yang melaporkan kan? Kan kita harus bedakan antara statement publik sama kasus hukum. Kasus hukum itu bermulai dari laporan. Nah, dia yang melaporkan, dia yang harus berani datang sebagai pelapor atau pengadu. Jadi kita pengen tahu apakah benar-benar ijazahnya asli atau tidak. Tapi kami yakin ijazahnya palsu. Pak, ini kan banyak yang menyatakan bahwa kasus ini udah nggak cuman persoalan hukum, tapi ada persoalan politis. Nah, apa sih Pak dampak politik dari kasus ini kalau menurut Bapak? Oh ya banyak. Jadi kalau kita bicara tentang dampak politik, tentu kasus ini bisa dilihat dari penanganannya saja. Sampai berlarut-larut lebih dari 1 tahun, ini sudah 400 sekian hari, ya tentu aspek politiknya ya tinggi, ya besar sekali aspek politiknya. Tetapi saya ini sekarang sudah berada pada tataran sebagai lawyer yang akan mewakili di persidangan. Karena itu saya tentu harus jaga omongan. Jadi saya tidak bertindak dalam kapasitas sebagai pengamat, tapi sebagai advokat yang akan membela Roy Suryo di persidangan. Karena itu tentu saya akan mengungkapkan statement yang terukur. Nah, beda sama lawyer-lawyernya Pak Jokowi. Lawyer Pak Jokowi kan tidak ikut sidang. Jadi Anda bisa, wah nanti kita berhadapan di sidang. Kita tidak berhadapan dengan Jokowi di sidang. Kita berhadapan dengan jaksa. Kalaupun ada Jokowi, ya dia sebagai saksi nanti. Saksi pelapor atau saksi pengadu. Kan begitu. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini di luar persidangan gitu Pak? Lewat uji publik atau apa? Begini, ya. Satu, kebenaran harus ditegakkan tetap. Tetapi menegakkan kebenaran itu tidak boleh juga dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Kan ini kan masalah utamanya adalah ijazah Jokowi yang diduga palsu. Belum lagi dibuktikan ijazahnya, orang lain sudah dikriminalkan. Dianggap melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya. Padahal dari mana tahu fitnahnya? Orang ijazahnya sendiri belum dibuktikan. Oh, dari pernyataan UGM. Oh, dari lapor Mabes Polri. Pertama, kita menolak kalau itu yang dijadikan landasan. Kenapa? Dalam hal ini, UGM menurut saya tidak independen ketika membuat pernyataan tersebut. Karena ini menyangkut relasi kekuasaan antara penguasa ya, dan pembantu penguasa dengan UGM. Sehingga dalam hal ini UGM dalam posisi yang lemah. Tidak mungkin dia berani mengatakan kecuali ya bahwa ada jaminan dan perlindungan dari kekuasaan apapun untuk mengatakan, UGM ngomonglah yang sebenarnya, jangan takut. Tapi kami melihat UGM tidak independen. Terbukti pidato terakhir rektor tidak mengatakan Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi mengatakan sesuatu yang tidak menyebut insinyurnya. Apakah Jokowi alumni atau tidak? Ada dua kemungkinan, ya dan tidak. Alumni itu orang yang pernah memegang KTP mahasiswa. Once Anda memegang KTP mahasiswa, walaupun Anda tidak tamat, Anda tetap disebut alumni. Sehingga saya mengatakan bahwa relasi kekuasaan itu penting untuk kita nilai. Jadi kita jangan pura-pura bodoh. Wah, ini sudah dinyatakan UGM karena itu asli. Enggak begitu. Wah, ini sudah dinyatakan lapor Mabes Polri. Karena itu asli, identik. Enggak begitu. Lihat faktor-faktor lain. Iya, kita harus lihat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhinya. Seperti misalnya transparansi. Ketika tidak transparan, ya Anda harus curiga.
bicara soal tadi kebebasan berpendapat, kan pihak pelapor menuding bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alasan katanya untuk menyerang kehormatan orang lain dan juga nama baik seseorang sehingga merugikan orang tersebut. Gimana tanggapan? Sekarang pertanyaannya adalah, kalau orang melakukan penelitian dan menemukan fakta bahwa ijazahnya itu palsu, sekarang apakah tidak boleh dipublikasikan? Oh, diam saja di dalam kamar bisik-bisik? Enggak begitu. Kecuali itu dokumen privat. Pak, terakhir apa saja yang sudah disiapkan oleh tim dari Roy Suryo sendiri untuk menghadapi persidangan perdana nanti, Pak? Seandainya memang ijazah itu terbukti ataupun tidak terbukti, apa implikasinya terhadap klien Bapak? Pertama, kami harus memastikan bahwa yang didakwakan itu hal-hal yang memang relevan. Nah, menurut kami yang relevan untuk dibuktikan itu cuma soal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau itu, maka ancaman hukumannya tidak besar, di bawah 5 tahun semua, sehingga tidak ada lagi ketakutan untuk ditahan dan lain sebagainya. Karena fitnah itu 3 tahun, pencemaran nama baik 9 bulan. Nah, persoalannya adalah mereka menyelundupkan, penyidik ya, menyelundupkan pasal yang tidak relevan, yaitu pasal Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, yang sama sekali tidak didukung oleh fakta dan peristiwanya. Makanya disebut penyelundupan. Ya, makanya kita ada kelompok yang melakukan citizen lawsuit, mempermasalahkan penyelundupan pasal tersebut dalam tanda kutip. Nah, kalau misalnya nanti yang di drop dari dakwaan, maka dua pasal ini ya relatively menurut saya ya akhirnya kasus ini sederhana. Apakah benar fitnah, ya kan? Apakah benar pencemaran nama baik? Jadi jangan ditarik-tarik pada hal-hal lain yang tidak relevan. Nah, kelihatannya ada upaya penyidik ya untuk agar ada bargaining position dan bisa menangkap, menahan setiap saat, digunakan pasal-pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun walaupun fakta dan peristiwanya tidak ada. Gitu. Kan semua orang mengatakan ini fitnah dan pencemaran nama baik kasusnya. Loh, kok tiba-tiba ada kasus tentang edit dokumen, manipulasi dokumen? Pertanyaan saya adalah, dokumen apa yang dimanipulasi oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa? Dokumen apa yang diedit mereka? Kalau kita bicara editing, ada first product, ada end product kan? End productnya apa? Kalau kita misalnya bicara tentang image processing, ya dia meneliti itu dalam rangka menilai kesahihan dan keaslian, tapi tidak memunculkan produk baru. Sehingga bisa dikatakan sebagai memanipulasi dokumen atau mengautentikasi dokumen yang tidak asli menjadi asli. Ceritain dong proses penangkapannya gimana? Ya, jadi saya kan memang barusan pulang dari Bandung ya, gitu sehari sebelumnya. Dan saya pulang tuh baru jam 2-an saya sampai rumah. Saya pulang baru jam 2-an, kemudian saya tertidur langsung, sama masih pakai kaos, saya tertidur, dan jam 4 lebih seperempat atau setengah 5, saya terbangun karena sholat subuh. Jadi saya ganti dulu tuh baju merah marun yang saya pakai itu baju untuk sholat. Dan jeansnya juga jeans rumah itu, jeans biru lama. Nah udah habis dari itu memang saking capeknya saya tidur lagi. Nah sekitar jam 7 tiba-tiba ramai, terus bel pintu itu bunyi, terus tiba-tiba saya bilang pada ART saya, siapa sih kok paket kok norak banget gitu, kok ngebelnya. Saya lihat CCTV loh, kok banyak orang. Nah terus Pak polisi, aja, dia belum turun, dia baru lihat dari atas, Pak polisi, aja, terima aja suratnya, karena saya pikir mau menyampaikan undangan atau panggilan, karena itu hari Jumat, untuk kalau undangan itu harus patut dan layak tuh beberapa hari sebelumnya. Saya pikir untuk hari Senin. Nah tiba-tiba masuk dan tiba-tiba mereka naik. Mendadak semua naik. Dan kemudian langsung saya baru mau cuci muka sebentar, tiba-tiba mereka udah masuk kamar tidur. Ini loh, mereka masuk kamar tidur. Dan di situ ada istri. Untung istri saya itu ya tadi sempat subuhan ya, nggak pakai lingerie atau pakai apa kan. Iyalah kan parah lah. Kalau itu terjadi, jadi masuk dan tanpa apa langsung bilang kami bawa gitu. Dan memang mereka menunjukkan surat penangkapan. Tapi etikanya surat penangkapan itu harus diketahui oleh RT RW setempat. Ini yang nggak ada. Jadi mereka hanya membawa satpam 2 dan satpam itu pun di bawah, nggak boleh naik gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba udah, terus saya bilang oke, kalau gitu saya ganti dulu dong gitu. Nah ini persis kan adegan kayak gitu kalau asik PK itu. Saya mandi dulu dong gitu. Nggak boleh, langsung aja berangkat. Itu udah bagus kok pakai.
Gimana sih, kan saya yang tahu. Bahkan yang namanya sisiran, saya kan biasa pakai alutsista. Ini alutsista namanya. Wah. Alat utama sistem ketampanan. Ketampanan. Itu aja nggak sempet. Nggak sempat nyisir. Nggak sempet nyisir, nggak ada. Pucel banget, nggak sempat nyisir, apalagi pakai talak, nggak sempat mandi, nggak sempat makan, nggak sempat minum, apalagi makan. Nggak ada sempat, langsung tarik. Hampir saya nggak pakai sepatu. Untungnya di tangga itu ada sepatu yang saya pakai semalam kan, belum sempat saya masukin. Udah langsung dibawa ke bawah. Nah istri saya sempat protes dan bahkan saya bilang, tunggu sampai kuasa hukum saya datang. Enggak, nanti kuasa hukum di kantor aja. Jadi tanpa kuasa hukum brutal pokoknya brutal, sangat brutal. Ditelepon, istri saya telepon kuasa hukum saya, nggak mau bicara dengan kuasa hukum. Nanti di kantor, nanti di kantor. Nah, tapi ya alhamdulillah istri saya sempat merekam dan nanti itu ada pada pembuktian ketika kan saya perapitkan sudah. Dan sudah diterima. Itu masuk sidangnya mulai Senin depan. Artinya apa? Saya dibawa tanpa makan minum. Jadi kalau sekarang beredar video yang saya habis diperiksa dari unit 5 itu pucat ya pucat saya nggak makan. Kalau bingungnya enggak. Saya sempat senyum kok. Tetap senyum itu tetap. Tetapi memang pucat karena apa? Saya tidak mau makan, tidak mau minum makanan itu kalau saya tidak trust. Dan saya baru makan minum setelah sholat Jumat. Jadi habis itu saya sholat Jumat dulu. Habis sholat Jumat saya juga mandi. Saya baru mandi siang itu loh. Itu loh. Kenapa rompi oranye tidak dipakai? Ya enggak lah, rompi oranye itu untuk tahanan. Saya kan bukan tahanan. Jadi nggak boleh nahan orang ketika berkas itu sudah lengkap. Itu kan tricky. Cara mereka untuk supaya seolah-olah kami itu ditahan sehingga ketika diserahkan ke kejaksaan ditahan lagi. Padahal nggak ada, makanya kejaksaan itu tidak menahan. Bukan penangguhan loh ya, tapi tidak menahan. Tidak menahan. Itu. Apa yang akan Mas Roy buktikan di persidangan nanti? Tunggu tanggal mainnya karena kemarin juga sempat ketika di kejaksaan sama Pak Jaksa kami diperlihatkan beberapa sampel barang bukti. Wah, itu membuat saya ketawa terus terang. Kalau barang buktinya kayak gitu, wah boncos nanti di sidang. Apa tuh? Iya, ya ada legalisasi baru. Legalisasi baru Agustus 2025. Kapain lagi? Ada perlu legalisasi itu. Emang Jokowi mau ngelamar kerja lagi? Kita tunggu, jangan lupa. Kalaupun Jokowi hasil sidang, dia sendirian loh. Dia nggak boleh didampingi kuasa hukum apapun. Gitu loh. Karena dia harus hadir. Mulai dari hari pertama dia harus hadir. Karena kalau dia tidak hadir, fisik ya, tidak hadir fisik di hari pertama, maka persidangan harus dinyatakan gugur. Oke, menurut Bapak keputusan penyidik tidak menahan Roy Suryo apakah sebuah keputusan yang tepat secara hukum? Jadi menurut saya penyidik sudah melakukan penangkapan dan penahanan. Masalah akhirnya secara teknis sempat masuk ke rumah sakit karena alasan sakit dan sebagainya. Itu saya pikir kewenangan penyidik di dalam memberikan kebijaksanaan. Dan kemudian di malam harinya saya dapat info, kita bisa lihat juga mereka tetap dimasukkan di dalam tahanan seperti itu. Itu yang saya tahu ya. Jadi saya pikir sudah tepat apa yang dilakukan penyidik. Walaupun dari narasi pihak Roy Suryo sendiri bilang tidak ada penahanan, Pak, dan tidak ada penangguhan penahanan karena tidak ditahan. Iya. Kan itu semua kan adalah domain penyidik. Jadi saya tidak mau mengkomentar lebih jauh, tapi kita bisa melihat bahwa mereka ditangkap dan ditahan, kemudian habis itu dilimpah. Mengenai masalah setelah itu pihak kejaksaan tidak melakukan penahanan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan oleh karena itu kita lihat saja nanti perkembangannya. Apa tanggapannya soal dugaan ada penyelundupan pasal ini, Pak? Jadi kan yang kita laporkan ini dari awal itu adalah hal-hal yang kami temukan bahwa dokumen-dokumen yang kami sampaikan juga adalah dokumen-dokumen ITE. Kan gitu ya. Dan kami sampaikan juga ada hal-hal yang disampaikan. Ada pasal 32, 35 dan sebagainya seperti itu ya. Karena apa? Karena ada rekayasa. Dan itu tidak usah kita bahas lagi sehari ini. Karena penyidik sudah memformulasikan sedemikian rupa, jaksa sudah mengatakan benar, lengkap. Sudah diverifikasi semua hal yang diperlukan oleh jaksa untuk menyajikan ini ke persidangan, apalagi. Maka saya bilang tadi, kami sangat bersyukur. Pak Jokowi sangat bahagia. Karena kenapa? Karena ini berproses untuk mendapatkan kepastian hukum, hanya itu. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mungkin berbicara tentang masa lalu. Tapi dampak politiknya bicara soal masa depan, soal legitimasi, soal kepercayaan publik, dan tentang pertarungan narasi politik yang bahkan masih berlangsung ketika kekuasaan sudah berganti.